Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami Asli Cuap Cuap bersama saya Rahmat dari Satu Juang dan wak saya Hadi, musical.com. Apa itu, Wak? Citra Mokola. Wak, senang ya, Wak, hari kok? Ya bahagia, harus bahagia Wak kita. Apalagi di episode perdana ini, Wak. Iya, perdana kita ini kita bakal mengulik banyak hal. Betul. Baik itu di Bengkulu dan nanti mungkin menuju ke nasional kita Wak. Boleh, Wak. Wajib itu ya. Asal suai, Wak. Asal suai. Jadi kita bakal mengulik banyak masalah, problem-problem sebagai edukasi ya, edukasi masyarakat dan juga salah satu bentuk pengawasan kepada pemerintah gitu. Enggak juga batas bahas masalah politik, yang hal-hal yang lain juga mungkin nanti kayak kuliner, Gen Z, apa hobinya kan kita bahas. Hot aja, Wak. Kocak nggak, Wak? Kocak juga gitu kan. Atau pemerintah yang kocak, Wak? Oh boleh itu, itu sangat menarik itu. Nah itu, Wak, menariknya, Wak. Jadi memang di episode perdana ini saya lihat Apa, Wak? pembahasannya memang hot, Wak. Hot Apa, Wak? kocak, Wak. Bahas apa nih, Wak? Apa itu, Wak? Penasaran ya, Wak? Jangan yang ngeri-ngeri, Wak. Ngeri dikit, Wak. Ya, jangan tepi-tepi jurang itu. Tepi jurang dikit lah, Wak. Pinggir sungai aja ya. Wak, apa nih? Soal keruk mengeruk, Wak. Bukan keruk mengeruk, Wak. Keruk mengeruk, Wak. Apa ini keruk nih, Wak? Pasir, Wak. Pasir. Wak, pura-pura nggak tahu atau gimana, Wak? Ini boleh pulang nggak nih, Wak? Jangan, Wak. Jangan, Wak. Ya, saya mau tanyakan sama siapa lagi, Wak. Karena Wak yang rajin menulis ini, Wak. Boleh. Asal demi rakyat, Wak. Asal demi rakyat. Iya. Jadi polemik ini kan udah kemana-mana, Wak. Soal apa ini, Wak? Ayo pro buka, dan Wak. kontra, Wak. Nah, apa keruk ini, Wak? mengeruk, Wak. Keruk mengeruk di Pelindo, Wak. Oh, Pelabuhan Pulau Bay. Ini kan polemik ini kan terjadi di dalam 100 hari salah satu kepala daerah itu ya. Daerah kita, yaitu siapa tuh? Pak Gubernur ya? Pak Gubernur kita, Wak. Ya kan? Nah, jadi Pak Gubernur pengen cepet, Wak. Karena itu udah urgent. Ya, kayaknya kan? udah urgent ya. Nah, Wak mengangkat perspektif lain, saya lihat, Wak. Apa yang beda, Wak? Nah, kami mau tanya dulu, Wak. Apa itu, Wak? Semua itu apa polemik yang sebelumnya sebetulnya terjadi nih, Wak? Ini kan soal masalah keruk mengeruk kan, Wak. Jadi soal pendangkalan alur. Jadi di pelabuhan Pulau Bay kita itu terjadi pendangkalan alur. Jadi dari kolam pelabuhan itu nanti ada pintu. Nah ini pintu ini kan jadi alurnya nih, alur pelayaran. Nah ini terjadi pendangkalan, Wak. Ada tumpukan pasir, sedimentasi bahasa orang itu kan. Nah jadi pendangkalan ini memang sudah lumrah terjadi di semua pelabuhan, Wak. Itu hampir semua pelabuhan mengalami pendangkalan. Nah, tapi di Bengkulu ini opini yang terbangun di masyarakat kurang diperhatikan, Wak. Gitu. Jadi numpuk dan kejadian kemarin waktu badai, ya sempat ada badai kita 3 hari. Akhirnya kapal nggak bisa lewat, Wak. Total, Wak. Total. Jadi kapal dari Pertamina, kapal Pulau Telo yang ngangkut ke Enggano dan kapal lain seperti batubara dan sebagainya itu nggak bisa lewat. Jadi ekonomi lumpuh, Wak. Jadi itu, Wak, yang sedang terjadi. Nah ini kan muncul, Wak. Muncul kayak seolah-olah apa nama itu menyudutkan satu pihak ini, Pak, ya kan? Ada yang seperti apa nama itu paling benar ini kan, Pak. Polemik terjadi kan kayak itu, Pak. Siapa nah, itu, Wak? Kenapa? Wak jangan mancing, Wak. Ini pinggir, Wak. Pinggir, Wak. Pleset, Wak. Iya, Wak. Lanjut, Wak. Jadi kenapa Pelindo yang sering disalahkan, Wak, yang harus bertanggung jawab atas itu, Wak? Apa betul Pelindo yang bertanggung jawab? Oh, yang bertanggung jawab? Iya. Yang bertanggung jawab ini dari banyak versi ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke aturan, penjelasan dari pihak Pelindo. Pelindo langsung nih, Wak. Pelindo langsung ya kemarin.
Kalau tanggung jawab ini sebenarnya itu tanggung jawab negara. Jadi Negara dalam hal ini? dalam hal ini negara itu KSOP, Pak, Kesyah Hmm. Bandaran, Hmm. gitu. Karena mereka pihak Pelindo itu cuman operator. Mereka cuma operator gitu. Jadi mereka cuma pengelola bisnis di sekitar wilayah pelabuhan gitu. Nah, terkait masalah alur, BUMN ya, Pak? iya dia kan di bawah BUMN kan. Nah, terus kalau yang masalah alur, pendangkalan dan sebagainya itu revitalisasi itu Kesyah Bandaran, Pak, seharusnya KSOP gitu, Pak. Lah kenapa selama ini Pelindo diam aja, Pak? Disalah-salahkan, Pak? Ya, kita nggak tahu ya, gitu ya. Kenapa Pelindo lebih memilih untuk kayaknya Pelindo lebih baik kerja aja gitu kan. Ya. Kalau kita pandang kayak gitu kan. Jadi Pelindo tidak memilih untuk membantah gitu. Ini bukan kerja kita, ini tanggung jawab itu nggak kayak gitu kayaknya. Tapi memang banyak Apa pasrah ya? pasrah tapi tak rela, Pak, ya. Iya, Pak. Jadi kayak diperkosa tapi enak gitu kan, Pak. Jadi ya gitu-gitulah, Pak. Intinya kan balik lagi ini satu masalahnya tuh ada negara di situ. Ada kepentingan politik mungkin Berarti ya. aturan itu ada di mana, Pak? Tanggung jawab bahwa itu memang tanggung jawab SOP gitu. KSOP Nah, tanggung jawab semestinya itu aturan dari mana, Pak? itu kalau kalau nggak salah kita itu aturan tahun 2015 soal konsesi. Itu kan jadi Pelindo itu ini kan yang info yang kita dapat ya, bahwa Pelindo itu membayarkan konsesi ke pihak Kesyah Bandaran gitu. Jadi konsesi itulah yang jadinya Pelindo itu yang masalah pengerukan itu ya masuk di perjanjian itu kan sudah dijelaskan sama anggota DPR RI tuh. Dalam ada kita lihat TikTok parlemen gitu kan. Itu ya dia nyebut ya seharusnya kalau berdasarkan aturan konsesi itu bukan Pelindo yang tanggung jawab. Bukan kerja Pelindo gitu, itu kerjanya Kesyah Bandaran gitu kan. Itu juga kalau kita lihat dari berbagai aturan dan penjelasan dari Pelindo langsung juga kayak gitu, Pak. Tapi saat pertama kali Pak Gubernur kita mendatangi Pelindo iya aja. Nah itu jadi kemarin ceritanya kayak gini nih. Ada cerita dari pihak Pelindo penjelasannya bahwa pengerukan itu memang sudah dijadwalkan sebenarnya, Pak. Itu di akhir April kalau nggak salah tanggal 27 sampai 29 lah gitu, Pak. Nah tapi tiba-tiba ada badai gitu kan. Nah badai ya namanya laut kan. Kita nggak tahu alam gitu, alam berbicara lain, terjadi pendangkalan yang bisa dibilang nggak sesuai jadwal kan. Salah juga sih alam ini. Kok nggak sesuai jadwal ya? Harusnya itu dia harus jadwal. Mestinya mereka kasih jadwal sama si alam ini. Bos, kalau mau pendangkalan tanggal sekian gitu kan, pas gitu pengerukan. Nah itu tanggal Maret kejadian gitu. Ujuk-ujuk nih, ya mungkin karena banyak desakan ya. Kita harus positif lah. Pak Gub datang gitu kan. Pak Gub Helmi lah gitu, Pak Gub Bengkulu Helmi Hasan datang terkait masalah itu dia kalau nggak salah itu viral tuh TikToknya itu dia memberikan surat status darurat kalau nggak salah, ya kan? Tapi penjelasan dari pihak Pelindo surat itu memang status darurat dan ditujukan ke Kementerian Perhubungan. Oh bukan ke Pelindo, Bukan ke Perhubungan, kan itu di ruang rapat Pelindo kalau nggak salah. Itu Perhubungan dia dikirimkan surat itu agar kementerian ini memberikan menunjuk Pelindo untuk melakukan pengerukan kalau nggak salah. Berarti ini terkait izin, Pak ya? Iya dan dibarengi, Pak, waktu itu, Pak. Nah dibarengi hebatnya gubernur ini langsung kasih solusi, Pak. Langsung kasihnya PT ini yang dipakai gitu loh. Pakai PT ini aja gitu yang ada satu-satunya yang punya izin keruk. Apa sarana apa itu SPU pokoknya. SPU. SPU, Pak. Yang kebetulan kuasa hukumnya itu kayaknya kayak saya pernah dengar itu. Dia pernah jadi kuasa hukum Dinas Pendidikan juga. Oh bukan orang partai bukan, Pak? Nggak tahu, Pak, ya. Staf ahli kalau nggak salah ya di DP. Tapi nggak tahu lah, Pak, ya itu, Pak, Nomornya ya. ada, Pak? Nggak tahu, Pak. Konfirmasi. Pokoknya Simba itulah, Pak, ya. Simba itu. Kita nggak nyebut nama nih, guys. Jangan ya. Jadi kayak familiar aja, Pak, kalau kita lihat ya, Pak, ya. Kok familiar banget gitu kan. Siapa nih? Oh, si Anu. Ada WA ya, Pak. Nah, jadi
Dari situ terus, dilakukanlah pengerukan akhirnya, Pak. Dan waktu itu kalau nggak salah, Pak Pak Gub ngomong, "Tolong lakukan pengerukan walaupun dengan alat seadanya," katanya kan. Yang pokoknya ini karena urgent, ini darurat. Seadanya, Wak. Pakai Saat cangkul boleh, Wak. Skop, Wak. Dan tibalah waktu itu beberapa hari kemudian tanggal 8 April kalau nggak salah ya. Ada eskavator warna hijau. Apa itu mereknya itu? Oh, itu polemik pertama Wak, terjadi ya, Wak? Ya, itu mulai rame itu, Pak. Jadi kan. Oh, kenapa eskavator cuma satu? Iya, itu pakai launching, Pak. Nanti Datang Pak PJ Sekda. apa yang lain di dalam laut, Pak? Mungkin Kelihatan satu, Pak. Enggak gitu, Pak? Enggak, Pak. Mungkin yang lain mungkin nggak tersorot kamera, Pak. Oh, enggak tersorot kamera. Iya, mungkin dia di sebelah pohon sebelah sana, di seberang kan. Atau cuman satu itu yang kelihatan kemarin itu, Pak. Ya, terus datang ke besoknya ada lagi eskavator warna kuning kalau nggak salah, Pak. Dan muncul kapal, Pak. Ini kapal ini pernah digadang-gadangkan nih di TikToknya Pak Gop ya. Itu nanti alat yang dipakai itu adalah kapal keruk Nera 02 jenis sand dragging kalau nggak salah. Dia ngomong tuh kan. Terus ada 6 eskavator katanya. Terus ada lagi mobil apa itu. Nah, ternyata sampai kemarin itu sampai rame itu yang muncul cuman muncul kapal keruknya muncul, Pak. Sebentar dan tapi rusak, Pak. Dia rusak, Pak. Capek mungkin, Pak ya. Mungkin jauh kan jalan capek, Pak. Sampai sini rusak, Pak. Rusak, Pak. Mungkin dia butuh istirahat. Siapa yang benar ini, Pak? Nggak tahu. Ada nomornya kita konfirmasi, Pak. Iya kan. Juga rame-rame tuh, Pak. Masalahnya katanya Pelindo belum kontrak sama perusahaan itu. Oh, SPU tadi. Ya, katanya. Makanya SPU nggak mungkin ya nggak maksimal atau apalah. Gitu kan yang jelasnya ya faktanya seperti itu, Pak. Ya jelas juga kan masalah kontrak itu kan bermasalah juga sekarang, Pak. Pelindo dianggap nggak mau naikin kontrak itu kan. Iya katanya Pelindo nggak mau naikin kontrak. Ya, dan di klarifikasi Pak Gubernur juga bahwa SPU juga nggak sesuai dengan ini yang dijanjikan ya, diinginkan bahwa sekian meter dikerjakan semua sekian meter. Iya, mestinya kan itu lebar yang juga segitu. Yang mestinya kan kalau ngeruk itu kan Pak Gub kan sudah tahu ngarahkan dengan PT yang diajukan yang dia sama asosiasi sih bahasanya kan kayak gitu. Dia sama asosiasi mengajukan perusahaan SPU untuk melakukan pengerukan gitu kan. Ya mestinya kan ya perusahaan yang ditegur. Kenapa alatnya cuma itu? Kalau pandangan saya, Pak, gitu. Karena ya kan Pelindo sudah gimana ya, sudah menjalankan gitu kan. Kecuali kalau Pelindo yang melakukan sendiri gitu, nggak bermitra gitu kan. Pelindo sendiri yang mengeruk gitu, pakai nama PT Pelindo. Oke, Pelindo sepenuhnya kan yang salah. Tapi tetap aja, Pak. Tetap aja walaupun SPU yang mengerjakan, tetap aja Pelindo ini disalah-salahkan, Pak. Salahkan, malah ada informasi yang beredar itu, Pak, ya kan, di masyarakat tuh Pelindo angkat kaki gitu, Pak. Emang Pelindo punya kaki, Pak? Gampang angkat kaki, tinggal angkat aja, Pak. Masalahnya kan Pelindo, Pak. Iya. Nggak punya kaki, Pak. Jadi kalau nggak selesai pengerukan ini angkat kaki, Pak. Gitu kan. Pelindo dianggap angkat bendera putih gitu ya. Kalau bendera putih kita emang lagi perang, Pak. Iya, nggak tahu, Pak ya. Jadi itu yang kita lucu ya, Pak ya. Jadi kayak nggak itu followernya naik nggak, Pak? Wah, screenshot nggak, Pak? Nggak tahu. Jadi iya ada yang bilang angkat kaki gitu kan, salah satu anggota legislatif kita lah ya. Kita nggak tahu, mungkin niatnya itu biar mendesak, biar Pelindo itu kerjanya lebih cepat. Kita kan positif aja lah nih ngambil. Terkait masalah aturan mungkin dia lebih paham lah. Nggak mungkin lah seorang legislatif nggak tahu aturan gitu kan. Apa baru paham, Pak? Ya nggak tahu juga. Tapi akhir-akhir ini agak coba. Semua pada mendukung. Pokoknya kita kerjakan bersama-sama. Iya, sebenarnya saling menyalahkan. Iya, betul. Tapi sebenarnya yang urgent itu waktu itu yang kita soroti ya dari sudut pandang media kita. Soal dampak ke masyarakat Enggano, 400 ribuan masyarakat itu. Kalau secara ekonomi, masalah pisang bisnis mereka, ya semua terdampak, Pak. Bahkan ada kapal yang udah isi CPU, dua kapal di situ kan kekunci nggak bisa keluar. Batu bara kita pengangkutannya
kacau semua kan. Jadi kan semua terdampak nih kalau masalah ekonomi. Nah, terkait masalah kebutuhan pangan pokok. Nah, ditambah lagi dengan kondisi ada acara makan besar, Wak, di Bengkulu. Jadi maksudnya mukbang itu, Pak? Oh ya nggak tahu lah apa itu lah, Pak. Kemarin kan pakai ngundang-ngundang TikToker sama Ustadz siapa itu kemarin, Ustadz Dery kalau nggak salah. Ya. Terus si Willy Salim ya TikTokernya. Jadi di tengah kondisi seperti itu, adanya acara itu, ya kita lihat dari beberapa akun Facebook gitu, Facebook dan akun media sosial lah, TikTok gitu kan. Itu kayak masyarakat Enggano ya kecewa gitu. Kok masih sempatnya gitu di kondisi kami yang lagi seperti ini gitu loh. Nah, alhamdulillahnya Wak sudah dikirimkan beras nih kemarin 16 ton apa itu. Tapi baru ya kemarin Wak baru dikirim. Besok juga sampai, Wak? Ya enggak, udah sampai tadi udah sampai. Kabarnya udah sampai. Tadi ada rilisnya udah sampai. Tapi kan ya maksud kita kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan? Ada kabar juga isunya yang kemarin pakai kapal kecil itu, Wak, itu pedagang, Wak. Itu pasukan pedagang. Iya, iya. Jadi memang pedagang situ, tapi kan di sana juga harga udah tinggi-tinggi semua. Udah tinggi, Wak. Itu minyak goreng sampai 26.000 loh nggak salah, Wak. Apa 27.000 itu. Berarti kan yang menjadi masalah ini kan bukan tentang makan mereka, tapi tentang perekonomian mereka yang nggak jalan, ya kan, Pak? Iya, oke lah, perekonomian nggak jalan, tapi kan yang utama itu kan intinya kalau kata Pak kita balik ke Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo itu yang penting perut terisi dulu. Nah, itu intinya kan di situ. Nah, kita itu lihat reaksi cepatnya. Reaksi cepatnya kan mereka udah ngalamin pendangkalan itu kan udah 14 hari itu dua pekan kemarin kan. Kenapa nggak selama satu pekan pertama itu sudah pemerintah udah kepikiran gitu loh, kepikiran kita mau siapkan kirim beras gitu. Bukan kita siapkan hamba-hamba Allah untuk kumpulin sapi. Jangan yang itu maksudnya kan. Boleh lah, itu boleh, itu nggak masalah. Kalau mau dilaksanakan nggak apa-apa. Itu nggak ada yang larang kan. 100.000 ya, Pak? Katanya. Betul, Pak. Iya. Kurang lebih, Pak. Itu ya. Saya tuh bayangkan, Wak, kalau misalkan hamba Allah ini semuanya itu kan sapinya 8 tuh, Wak. Ikannya 4,5 ton, Wak ya. Telur berapa? Salah, Wak. Bukan berapa? 70.000, Wak. Ekor. 70.000 ekor. Itu siapa yang ngitung, Wak? Nanti kita cari, Wak. Itu kita tanya, Wak. Kita undang sini, Wak ya. Gimana dia ngitung, Wak ya? Tepat sekali ya. Nah, jadi kan terus katanya nggak pakai APBD ya. Statement menjelaskan bahwa tidak pakai APBD. Oke lah nggak pakai APBD. Mungkin panggung itu sedekah, Wak ya. Dari hamba Allah gitu kan. Terus biaya pengamanan gitu kan. Itu hamba Allah gitu kan. Dari hamba Allah semua ya. Tim Willy juga. Ya, tim Willy yang datang ke sini, transportasinya, terus akomodasinya, Ustadz juga gitu kan, Ustadz Dery itu dari hamba Allah semua mungkin ya, Pak ya. Ya kita nggak tahu ya, hamba Allah banyak di Bengkulu. Tapi yang saya sayangkan kalau misalkan semua hamba Allah itu dikumpulkan duitnya itu untuk ngundang orang-orang yang kekurangan di Bengkulu ini, kayaknya dampaknya lebih besar, Pak, dibanding kegiatan seperti itu. Itu pandangan saya kayak gitu, Pak. Pandangan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Stop dulu, Pak. Tunggu ikon. Iya. Nah, lanjut, Pak. Pesan, Pak. Pak, lanjut, Pak. Jadi pandangan seperti itu, Pak. Jadi alangkah baiknya gitu kan. Itu untuk kegiatan yang ya kalau mau makan tuh yang undang itu yang kemarin kan yang datang kan ramenya rame yang pakai seragam, Wak. Seragam coklat, Pak. Nah, PNS, Wak. ASN, anak sekolah ramenya itu kemarin kan dan pakai kalau nggak salah pakai kayak semacam surat itu, Wak. Surat edaran, Wak. Masa edaran ya? Itu jadi ada pura-pura nggak tahu. Ada edaran untuk suruh datang gitu kan. Jadi ya kenapa nggak edaran itu untuk ke panti sosial, Wak. Gitu. Tapi ada, Wak. Ada ya, Wak. ada tapi nggak berapa. Tapi memang baiknya juga rutin ya kan, Wak. Rutin gitu kan. Ya hamba-hamba Allah itu kan yang
Kita sampai sekarang nggak tahu hamba Allah ini siapa aja kecuali Bang Bengkulu, Wak, ya. Karena kelihatan ada di namanya, Wak, itu, Bang Bengkulu. Oh, ternyata Bang Bengkulu nggak mau cuma sekedar dibilang hamba Allah. Dia pengen tahu nih. Itu gue. Tapi itu hamba Allah kita juga, Wak. Iya, kan uang kita juga itu, Wak. Kan dalam masyarakat Bengkulu, Wak. Iya, dari rakyat untuk rakyat. Bantu rakyat. Rakyat yang mana? Itu nampaknya 1 ton, Wak. Nggak dihitung per ini ya, Wak. 1 ton, Wak. Cuma ikan yang dihitung, Wak. Oh, itu. Mungkin. Ya. Itu, Wak. Tapi alhamdulillah kawan-kawan kan banyak juga dapat ikannya kan dibagi-bagiin tuh, Wak. Oke. Kita kembali lagi nih. Apa nih? Pelindo ya, Pelindo. Itu kan lebar-lebar lah. Ada lagi, Wak. Apa tuh, Wak? 1 triliun, Wak. Oh, 1 triliun. Katanya Pelindo itu menyiapkan anggaran buat apa nih, Wak? Oh ya. Ada yang bilang revitalisasi, ada yang mau pengerukan. Nah, ini kan menjadi miss juga di masyarakat. Iya. Jadi soal anggaran revitalisasi 1 triliun ya. Betul, Wak. Jadi ini kemarin kita ngobrol sama pihak Pelindo. Mereka menyebutkan bahwa ini juga salah satu hal yang pengen mereka sampaikan ke masyarakat. Bahwa sebenarnya jangan sampai simpang siur soal informasi 1 triliun ini, Wak. Jadi, Wak, 1 triliun itu untuk kegiatan semuanya, Wak, di pelabuhan itu. Jadi kayak pembangunan, ada pembangunan kalau nggak salah di situ. Terus pengerukan juga ada untuk alur. Alur itu sekitar 150 sampai 200 miliar katanya, Wak. Oh, berarti betul, Wak. Jadi revitalisasi, Wak. Iya, revitalisasi jadi keseluruhan, Wak, satu pelabuhan gitu loh. Dan itu kan baru kira-kira, Wak, 800 sampai 1 triliun dan dana itu belum turun, Wak. Masih wacana, Wak. Itu masih wacana, Wak. Itu siapa yang mewacanakan, Wak? Itu kan dari pemerintah, Wak. Dari pemerintah dan kemungkinan nih kalau dari pemerintah turunnya ke SOP kayaknya tuh, Wak. Rencananya kapan, Wak? Itu kan udah direncanakan akhir April kalau nggak salah ya. Iya, akhir April. Yang akhir April itu kalau nggak salah. Salah satunya yang jadwal pengerukan itu. Itu, tapi ya balik lagi kan ceritanya bahasan kita kayak karena alam gitu kan. Alam nggak pamit gitu kan. Jadi kan sekarang kan udah paham semua, Wak. Kan termasuk surat izin juga kan sekarang kan lagi polemik juga, Wak. Iya, kan itu ngeri-ngeri sedap, Wak. Mereka udah tahu lah kan. Iya, Wak. Ada juga yang mention ke Wak kan? Iya, ada yang mention kemarin, Wak. Rupanya 2017. 2017. Apa jawab Pelindo lucu juga kan, Wak? Jadi kita konfirmasi kan ke Pelindo. Pelindo juga ketawa kan. Lucu juga dia kan. Itu kalau sebelum Pelindo merger katanya. Tahu merger, Wak? Ya itu lah. Itulah ya. Jadi Pelindo gabung ya. Pelindonya jadi gabung gitu. Kalau dulu kan banyak Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Nah, sekarang kan merger dia. Nah, aturan itu untuk waktu itu kata dia, tapi kan nggak tahu kita. Mungkin. Memang sebaiknya kita apalagi pihak terkait juga harus lebih teliti mentelaah ya, Wak. Jadi jangan sampai simpang siur dan saling menyalahkan. Bapak Gubernur juga sudah bilang terakhir statement dia kan bahwa kita jangan saling menyalahkan, bahwa kita harus kerja bersama. Pelindo ini ya, Wak. Tapi jangan sampai terpancing juga, jangan sampai memang menjadi gimmick juga ya, Wak. Jadi ini seolah-olah Pelindo yang memang salah padahal dalam aturannya nggak kayak gitu ya kan. Iya. Tapi ya nggak salah juga di pemerintah karena pemerintah kan memang maunya yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Jadi kan ini ya tetap kita doakan lah, Wak. Ya kan? Doakan, Wak. Doa. Amin lah, Wak. Amin, Wak. Ya. Wak, tutup kita, Wak. Tutup ya, Wak. Udah habis nih, Wak. Apa Cito lagi, Wak? Apa Cito yang lamun nih lah, Wak. Apa Cito? Cito. Jadi itu teman-teman di rumah dimanapun kalian berada, yang jelas ke depan kami akan terus memberikan pandangan-pandangan kritis kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga bisa nanti ada masukan untuk kami yang memang topik-topik yang hot kocak boleh juga yang perlu kita bahas perlu kita bahas dan memang ini untuk kemajuan di Provinsi Bengkulu ya, Wak. Iya. Wak. Dan sebagai kita bentuk pengawasan kepada kinerja pemerintah gitu kan. Sudah waktunya jangan teledor. Kita harus aware gitu loh. Karena gubernur kita udah top score gitu kan. Apalagi mengejar KPK. hari ini, Wak. Iya,
Apalagi baru sampai mau lanjut topik, Wak? enggak, jangan yang itu, Pak. Berarti itu yang viral, Wak. Itu yang viral juga, Pak. Jadi Gitu. banyak hal yang Iya. ya apalagi Gen Z ya, sekarang ya harus lebih aware dengan masalah perpolitikan karena ya generasi penerus. Generasi sekarang ini udah tua-tua gitu kan, udah saatnya untuk diganti Iya, gitu. salah satu juga nggak nyambung juga kalau misalnya Gen Z, saya nggak peduli dengan politik. Padahal mereka yang fasilitas yang mereka gunakan itu adalah produk politik, Wak. Iya, dampak dari politik itu. Produk Nah, politik, dia pendidikan produk iya, politik, debat juga produk politik. nggak tahu kan yang sekolah-sekolah itu kalau mejanya itu mestinya kalau anggaran itu Iya. 100% itu mewah. Mhm. Nggak tahu kan? Nggak tahu, pokoknya nanti akan kita buka juga, akan kita kupas ya, Wak. Ya, kita kupas, pokoknya kita kupas Iyalah, semua. pokoknya A1 kita bongkar semua di Kita sini. bongkar semua di sini Ya dan kan? infonya bentar lagi jangan lupa ada demo. Bentar lagi hari Kamis itu bakal kita bahas juga. Apa aja tuntutannya? Yang fiktif lah. Kira-kira kayak gitu lah, Itu Wak. banyak laporan kayaknya, Pak. Iya. Iya, Bengkulu bakal rame lagi kayaknya. Oke lah, Wak. Jadi itu, Wak. Oke, itu aja, Pak. Untuk kawan-kawan kami minta juga dukung kami terus, follow kami di YouTube, follow kami di TikTok, follow kami di Instagram, follow kami di apa lagi Facebook, ya kan? Ya. Asli cuap-cuap. Cuap-cuap.